Masih ketakutan akan kehadiran sosok lelaki di kamar mandi. Tiba-tiba dari lorong pintu kecil muncul anak perempuan berumur 5-6 tahun. Dia berlari di dalam kamar sambil tertawa riang. Gak kedengeran langkah kaki, yang terdengar hanya suara tawa. Ketakutanku, bingung harus berbuat apa, sambil terus berharap istriku tetap lelap dalam tidurnya. Jangan sampai dia merasa teror ini ada di pikirannya. Terasa sangat lama anak kecil itu berlarian di dalam kamar. Yang mengerikan, dia sesekali berlari ke dekatku, berlari di samping tempat tidur dengan wajah pucatnya, sesekali juga menatapku, tersenyum datar tanpa ekspresi. Sampai akhirnya anak kecil itu berhenti berlari. Dia berhenti di pojok kamar samping lemari TV. Dia diam di sudut itu, berdiri dalam remang gelap, menatap ke arahku, dan entah apa yang ada di pikiranku. Tiba-tiba aku menoleh ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi masih terlihat sosok bapak berjubah mandi. Masih dalam posisi yang sama, dia menatap ke tempat tidur. Di titik inilah nyaliku goyah. Gak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sambil memejamkan mata, aku meminta pertolongannya. Tiba-tiba istriku membalikkan badannya, lalu memelukku erat. Dia menyebut namaku dengan suara gemetar, ketakutan. Saat inilah aku baru sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami berdoa sambil terpejam. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian aku berani membuka mata. Sosok seram bapak dan anak itu sudah gak ada. Sudah gak berada di dalam kamar. Sudah gak ada Mi. Pi, kita harus pergi dari sini. Aku gak mau. Serem Pi. Ya sudah, tanpa berdebat, aku langsung setuju. Bergegas kami berganti baju, lalu keluar kamar, pergi menuju kendaraan. Selesai? Belum. Perjalanan dari kamar menuju parkir kendaraan cukup jauh. Kurang lebih 5 menit berjalan kaki. Selama perjalanan sangat sepi, karena memang masih banyak hal yang kami alami. Ditambah hotel yang sepertinya sepi penghuni. Kami berjalan cepat, bergegas agar sampai tempat parkir. Entah ketika sudah berapa menit perjalanan, kami yang tadinya hanya bergandengan tangan, tapi tiba-tiba istriku memeluk erat, kembali terlihat ketakutan. Sebelah kiri Pi, balkon atas, istriku bilang begitu. Aku refleks, menoleh ke tempat yang dia maksud. Benar, di salah satu villa bertingkat, di balkon atasnya, ada berdiri sesosok bapak-bapak berjubah mandi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok yang sepertinya tadi mampir ke kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan dalam remang gelap. Makin cepat langkah kami melihat itu. Mengerikan. Syukurlah, akhirnya sampai juga di parkiran. Setelahnya bergegas kami meninggalkan hotel, mencari tempat yang masih ada orang berkegiatan. Paginya, kami kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang. Kami memutuskan untuk gak jadi menginap 2 malam, memilih pindah ke hotel lain. Singkat kata, setelah sarapan, kami langsung check out. Ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. Pak, maaf, kemarin tasnya ketemu? Tanya mbak resepsionis. Oh, ketemu mbak, kan diantarkan oleh pegawai hotel. Maaf, saya belum kasih tahu ya, jawabku. Oh, begitu. Maaf pak, bapak ingat pegawai hotelnya? Tanyanya lagi. Sepertinya pegawai magang yang berseragam hitam putih, jawabku lagi. Oh, baik pak. Mbak resepsionis ini kelihatan aneh. Bicaranya gugup, gak tahu kenapa. Tapi kami gak ambil pusing. Cuma ingin cepat pergi dari hotel menyeramkan ini. Setelah selesai, kami lalu kembali ke mobil dan langsung pergi. Tapi, masih penasaran. Aku merasa ada yang gak beres. Sebelum keluar, di pos satpam aku berhenti, turun dari mobil. Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih. Sekarang orangnya di mana ya? Saya cuma mau berterima kasih karena udah mengantarkan tas saya kemarin malam, tanyaku kepada Pak Satpam. Wah, di sini sudah lama gak ada pegawai magang. Gak ada juga karyawan berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat. Kalau ada, saya pasti tahu. Begitu jawaban dari Pak Satpam.